Salam damai dalam kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah kaum muda secara online karena melihat situasi di tengah virus corona ini, maka kita lakukan ibadah secara online. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah terlebih dahulu kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita menghadap kepada Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun setiap kami, sehingga apa yang kami dengar dan kami renungkan bersama bisa menjadi penuntun dan juga petunjuk hidup baru bagi kami. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini bisa kami terima, terlebih kami bisa mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Markus. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Yang demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah renungan yang akan kita bersama-sama renungkan yang menjadi bacaan kita dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-40. Ya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, yang menjadi ayat nas yaitu ayat yang ke-40 yang demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pergub kita pada malam hari ini menunjukkan tentang hal kekhawatiran murid Yesus ketika ia menaiki perahu. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang anak dan ibu yang sedang mengendarai mobil ketika ia bepergian. Nah, ketika berada di 10 km ia berjalan dari rumahnya, tiba-tiba hujan deras bersama dengan petir seperti halnya badai itu menghembus di dalam jalan itu, sehingga banyak mobil-mobil yang sudah memutuskan untuk di pinggir jalan menunggu sampai hujan itu reda.
Kemudian anak itu berkata kepada ibunya, "Ibu, marilah kita juga berhenti seperti halnya mobil-mobil yang lain. Kita menunggu sampai hujan reda, baru kita melanjutkan kembali perjalanan kita." Tetapi ibu itu berkata kepada anak itu, "Teruslah berjalan." Akhirnya anak itu terus berjalan, menyetir dan mengendarai mobil itu dengan sangat pelan-pelan. Ketika di tengah perjalanan kemudian anak itu mendapati bahwa hujan semakin deras dan lebat. Kemudian ia berkata kepada ibunya lagi, "Ibu, ayolah kita berhenti sejenak di tepi jalan menunggu sampai hujan reda sehingga pandangan untuk ke depan mengemudi itu bisa lancar." Tetapi ibu itu terus berkata dengan lantang, "Tetaplah berjalan." Akhirnya anak itu karena mendapat perintah dari ibunya, anak itu tetap berjalan mengemudi dengan sangat pelan sehingga ia pun bisa mengendarai walaupun pandangan ke depan sangat terbatas. Kemudian setelah berjalan beberapa kilometer, akhirnya ia mendapati bahwa hujan sudah reda dan juga ada terik matahari di sana. Nah, kemudian ibu itu berkata kepada anak itu, "Marilah kita berhenti di pinggir jalan." Akhirnya anak itu berhenti dan ibunya kembali berkata, "Sekarang kamu keluarlah." Walaupun terkesan heran, anak itu akhirnya keluar dan dengan bingung, apa ya maksud ibunya tadi, kok sudah hujan terang tapi kok malah disuruh untuk keluar. Akhirnya anak itu dengan penasaran ia melihat sekeliling dan ia merenungkan apa sih maksud yang dikatakan oleh ibunya tadi. Nah, ketika ia merenungkan itu, ia teringat bahwa ketika ia tetap ada di dalam hujan lebat dan petir yang ada di jalan tadi, tentunya ia akan bernasib sama seperti halnya mobil yang sudah memutuskan untuk berhenti, sehingga ia tidak akan mendapati sebuah situasi dan suasana yang cerah dan terang seperti yang ia alami saat ini. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari cerita kita yang sudah kita dengarkan bersama, kita menyadari bahwa tentunya pergumulan itu senantiasa kita alami. Seperti halnya anak itu ketika menjalani perjalanan, ya banyak tantangan yang ia hadapi dengan hujan deras, dengan petir yang menyambar, sehingga bisa saja menjadikan ia ragu untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, tetapi ketika kita mengingat kembali akan cerita kita tadi, bahwa sang ibu menyuruh untuk tetap berjalan, akhirnya ia mendapati bahwa suasana cerah dan terang sudah ia dapatkan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tentunya anak itu juga berkata bahwa ketika ia berhenti akan bernasib yang sama seperti mobil-mobil tadi. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tentunya dalam hidup kita seringkali ada pergumulan, baik dalam keluarga, dalam kehidupan kita kaula muda bersama dengan teman-teman, itu biasanya seringkali ada pergumulan. Tetapi janganlah kita tetap terbelenggu dalam sebuah permasalahan yang ada, tetapi marilah kita mau untuk berjalan terus ke depan. Kita menatap ke depan, kita melakukan apa yang semestinya untuk kita lakukan, niscaya pasti akan ada titik terang, akan ada petunjuk bagi kita untuk melangkah ke depan. Ya, karena kita menyadari, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus. Butuh batu kerikil yang tajam untuk bisa menjadikan kita berhati-hati dalam melangkah. Butuh semak duri agar kita mau untuk waspada, dan butuh persimpangan jalan agar kita
bisa bijaksana di dalam memilih dan menentukan arah kehidupan kita di masa yang akan datang, tentunya di masa depan kita. Dan juga butuh air mata agar kita tahu bagaimana cara kita untuk merendahkan hati. Butuh dicela agar kita tahu bagaimana cara kita menghargai. Butuh petunjuk jalan agar kita tahu arah dan tujuan kita untuk ke depan, agar kita semakin tertata di dalam menjalani kehidupan kita. Butuh masalah agar kita tahu bahwa kita sejatinya mempunyai kekuatan, yaitu Tuhan pribadi. Nah, yang terakhir, butuh sesama karena kita tahu bahwa kita ini tidak sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di momen Paskah kali ini, marilah kita merenungkan kembali akan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita mengingat-ingat kembali kehidupan yang sudah kita jalani. Kalaupun kita yang seringkali merasa lemah dan tidak semangat untuk menjalani kehidupan karena berbagai macam pergumulan yang ada, marilah dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan pada saat ini, kita semakin yakin, kita semakin percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Marilah kita jalani setiap pergumulan kita dengan penuh semangat, penuh dengan pengharapan, karena kebangkitan Tuhan itu ada menjadi sumber pengharapan bagi kita. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan yang sejati bagi kehidupan kita. Selamat merenungkan kembali akan kehidupan kita masing-masing, dan selamat Paskah tentunya bagi kita semua, sehingga di makna Paskah ini kiranya juga menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Semakin kita lebih dekat kepada Tuhan, semakin kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan menata setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan, Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa agar firman Tuhan pada malam hari ini bisa kita terima, terlebih kita bisa mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, bila mana Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Juga dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kiranya ini menjadikan petunjuk hidup baru bagi kami, sehingga kami ke depannya semakin meyakini bahwa Tuhan menata setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati yang teguh, yang senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kiranya makna Paskah pada malam hari ini juga bisa menjadikan kami semakin semangat untuk menjalani kehidupan, ambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja kami, semakin mantap di dalam kami mengikut Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah ibadah pemuda pada malam hari ini. Kiranya kita mau untuk menerima, kita mau untuk merenungkan, sehingga firman Tuhan ini akan menjadikan kekuatan dan juga petunjuk hidup baru bagi kita untuk melangkah ke depannya. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Salam Patunggilan.